Baik, pemirsa, puncak musim kemarau tahun ini akan lebih kering dibandingkan tahun lalu. Jadi menurut BMKG, pemirsa, puncak musim kemarau diprediksi akan masuk pada bulan Agustus 2023. Nah, yang berbeda dari tahun sebelumnya adalah bahwa puncak musim kemarau kali ini akan dibarengi dengan fenomena El Nino. Kita keluarkan datanya ya. Oke, pemirsa, jadi El Nino ini lawannya adalah La Nina ya. Kita sudah pernah dengar dua-duanya. Jadi ini adalah istilah untuk perubahan iklim. El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normal yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah. Bahasa mudahnya begini, jadi efek dari gejala alam El Nino ini bisa membuat adanya kekeringan di wilayah Indonesia secara menyeluruh. Begitu ya. Oke, kami coba ilustrasikan, kita bisa tampilkan full. Fenomena El Nino ini menurut Badan Pangan dan Pertanian PBB akibat dari efek besar El Nino pernah sebelumnya terjadi ya. Ini ada kekeringan ekstrim, ini berdampak gagal panen di Asia dan Kanada yang mempengaruhi pada saat itu 60 juta orang. Di kiri Anda ini, pemirsa, Anda bisa melihat La Nina dan El Nino. Ini bedanya ya. Jadi kalau ketika El Nino, dia ini membuat jadi curah hujan itu semakin sedikit. Jadi musim kemarau plus El Nino, waduh, wassalam begitu ya. Jadi kalau dampak langsung ke kita di Indonesia yang sudah pasti adalah kekeringan. Jadi fenomena perubahan iklim seperti El Nino ini bisa menyebabkan tanaman rusak, kurang pasokan air, kemudian juga udara kelembapannya berubah, alhasil memicu hama dan tanaman bisa tidak dipanen. Kemudian penduduk pesisir nelayan ini juga menghadapi berkurang ikan karena El Nino memicu terjadinya perpindahan ikan ke kawasan yang sesuai dengan habitat mereka. Jadi di kita sendirinya juga musim kemarau ditambah El Nino adalah kondisi sempurna untuk merebaknya flu, kemudian rentan diare, demam berdarah ataupun penyakit lainnya. Jadi please ini jangan dianggap sepele karena ini sangat berpengaruh sama kita. Baik. Kita bergeser ya ke informasi berikutnya. Jadi menurut BMKG, pemirsa, kondisi puncak musim kemarau yang bertemu dengan El Nino di Indonesia ini akan membuat kemarau kali ini lebih kering dibandingkan tahun lalu. Di tahun 2022 yang terjadi adalah musim kemarau basah. Nah, kemudian El Nino ini terkuat dalam sejarah kita ini pernah terjadi di 97, pemirsa, di Indonesia. Curah hujan selama 3 bulan di Indonesia pada saat itu turun drastis. Jadi kalau misal dari polanya terlihat El Nino ini terjadi rata-rata setiap 3 sampai 5 tahun. Oleh karena itu penting betul bagi pemerintah untuk mendeteksi kemudian melakukan mitigasi jelang masuknya El Nino ke Indonesia. Beberapa strategi misalnya adalah modifikasi cuaca yang akan dilakukan untuk meminimalisir dampak El Nino yang akan menghantam. Begitu. Saya ajak Anda untuk bergeser ke informasi berikutnya, pemirsa. Oke, ini dia. Pemerintah sudah meminta seluruh kementerian dan kelembagaan pemerintah untuk mulai bersiap sejak dini menghadapi El Nino. Kita akan mulai coba lihat atau juga zoom in ke sini. Kita minta tolong di zoom in di sini. Ini adalah perakiraan musim kemarau 2023 yang di Indonesia dirilis oleh BMKG ya, pemirsa ya. Jadi perakiraan musim kemarau 2023 ada pada 699 zona musim atau istilahnya adalah ZOM di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah diperkirakan mengawali awal musim kemarau tahun ini pada kisaran bulan April sampai Juni, yaitu ada di 430 zona. Jadi ini kalau misalnya dibagi-bagi ini istilah dari BMKG ya, pemirsa, ada zonanya sendiri. Nah, faktanya meskipun puncak kemarau ini disebut masuk di Agustus, mulai sekarang kita sebenarnya sudah terasa ada beberapa daerah yang sebenarnya sudah kering. Jadi kalau misalnya Anda melihat peta-peta ini, pemirsa, sebaran dari beberapa wilayah Indonesia, terutama ini untuk daerah kemarau nanti di wilayah Jawa, kemudian sampai di Nusa Tenggara, kemudian juga sebagian Kalimantan, pemirsa, ini juga sudah akan berpengaruh. Lalu ada Maluku, Sulawesi, ini juga akan mengalami curah hujan yang sangat rendah sepanjang El Nino nanti terjadi. Jadi ini merupakan peringatan untuk Anda bahwa jika daerah Anda rentan terhadap kekeringan, sumber air suka kurang, mohon dipersiapkan karena dampak El Nino ini akan menyeluruh. Jadi Anda bisa dorong lingkungan Anda untuk mulai membahas ini dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah atau setempat untuk mencari solusinya apa begitu. Jangan nanti baru kejadian sulit air, ini baru bingung semua. Oke, kita akan bergeser ya, pemirsa. Satu lagi masalah yang akan kita hadapi. Jadi, khusus untuk Anda yang tinggal di wilayah Jakarta dan sekitarnya, di musim kemarau ini kita juga diimbau oleh BMKG bahwa ada masalah penurunan kualitas udara. Nih, orang Jakarta nih. Jadi menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, pemirsa, ini disebutkan bahwa Jakarta ini mengalami penurunan kualitas udara dan berada dalam kategori sedang sampai kategori tidak sehat.
Konsentrasi particulate matter ini meningkat pada waktu dini hari sampai pagi, kemudian menurun di siang sampai sore. Jadi sudahlah masuk musim kemarau, kemudian ada El Nino ditambah dengan wilayah Jakarta dengan kualitas udara yang menurun. Anda sendiri deh pemirsa yang akhirnya harus membentengi diri. Jadi sesuai dengan tema kita hari ini, apakah ketika El Nino hantam puncak kemarau kita bisa apa? Kita bisa jaga kesehatan dan menghindari aktivitas di luar ruangan yang tidak perlu, lebih proaktif untuk mengajak dan mengkritisi kesiapan Pemda untuk menghadapi kemarau plus El Nino. Sekian Metropedia.